Adam itu artinya manusia. Kenapa kalau bahasa Ibrani itu Ha-Adam nama dia, artinya manusia. Pertanyaan saya, ada nggak tertulis nama Adam? Kejadian pasal 1 sampai pasal 3. Kalau di Indonesia tidak ada bahasa tibia. Sudah. Ya itu dia maksud saya, Bang Nathan. Tetapi di dalam bahasa Ibrani itu Ha-Adam itu adalah manusia. Maka kalau mengutip bahasa Ibrani itu adalah kitabnya orang. Nama-nama Ibrani itu semuanya ada artinya. Oke. Kalau mengacu kepada bahasa Ibrani, maka ini adalah kitabnya orang Yahudi. Tuhan kami juga datang dari bangsa Yahudi. Maka itu perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak akan terpisahkan, karena perjanjian lama itu menubuatkan tentang perjanjian baru yang yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang pertama kali. Ini yang mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saya tanya sama Anda, Bang Nathan, Yesus bin Nun itu bahasa Indonesianya Yesus juga atau bukan? Sebenarnya nama itu tidak boleh diubah-ubah. Kalau tidak boleh diubah, orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMashiach. Kenapa diubah menjadi Yesus? Siapa yang mengatakan orang Yahudi itu tidak pernah menyebut Yesus? Mereka hanya menyebut Yeshua. Kalau orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMashiach, mereka mengenal murid Musa itu juga namanya Yeshua. Apakah murid Musa itu juga Yesus? Murid Musa itu bukan Yeshua, tapi Yehosua. Apalah Anda ini? Ngarang bebas. Dalam bahasa Indonesia TB, Yosua. Nama dia Yosua. Ngarang bebas. Dalam bahasa Ibrani Yehosua. Apa sih? Jangan membodoh publik. Musa itu. Jangan. Itu tidak ngarang, Bang. Itu ada di Alkitab. Gini. Dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan bahwa Yehosua itu menjadi Yosua. Coba gini. Kalau Yeshua kan beda, Bang. Yeshua. Ini gimana? Yosua itu beda, Bang. Bang Santo. Kalau di Deuterokanonika itu ada nggak yang disebut dengan Yesus bin Sirah? Di Deuterokanonika ada nggak kitab disebutnya, nama kitabnya Yesus bin Sirah? Ada. Ada kan? Oke. Kalau muridnya Musa namanya adalah Yeshua bin Nun, maka kalau diterjemahkan dan menjadi bahasa Indonesia, apakah bukan Yeshua, Bang? Yosua. Yeshua HaMashiach dengan Yosua bin Nun itu apa bedanya? Begini, Bang. Yeshua itu begini. Yeshua dan Yosua itu beda, Bang. Ada beda sedikit namanya, Bang. Yosua dan Yeshua itu beda. Ini apalagi sini? Anda mengutip Yeshua HaMashiach itu yang dikenal orang-orang Yahudi dari kitab Talmudnya atau dari mana? Apa, Bang? Anda mengenal Yeshua HaMashiach itu Ya. dari kitabnya orang Yahudi. Dari kitabnya orang Yahudi. Yang mana? Yang Talmud atau yang bukan Talmudnya? Yang bukan Talmud, yaitu dibawa oleh umat Kristen pertama, Bang. Ada di sini ya, saksi, tengok ya. Apa lah Bang Nathan ini ngomong apa? Tapi Bang, kenapa harus ada di ada semua?
kenapa sinyalnya nggak bagus. kan Yesus disebut dalam kitab Sirah, Yesus bin Sirah, sedangkan bin itu di dalam Al-Quran ada semua, banyak. Kalau di dalam Quran itu bin itu merujuk ke apa? Gimana bang? Kalau di dalam Al-Quran kata bin, misalkan Yesus bin Sirah, itu merujuk ke apa, bang? Oh, nggak ada. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu disebutnya adalah Isa ibnu Maryam. Jadi nasabnya itu kepada ibundanya. Ya, bang. Ya. Masuk supranatural dulu, Kang Dito. Ya udah, boleh sama Ustaz Feli dulu. Aku mau perjalanan pulang juga, saya pantau. Nanti sesekali saya masuk. Ustaz Feli, monitor. Ya, langsung ya. Aku perjalanan pulang. Suara saya kedengar enggak? Aman, Ustaz Feli, kedengar. Suaranya kedengar Bang Sokir? Kedengar, Ustaz, cuman agak kecil. Oke. Saya Agak kecil menjawab suaranya. tadi, menambahkan sedikit tadi dari Kang Dito tentang pertanyaan ini, Bang siapa lagi namanya? Bang Tanto ya? Ya, bang. Tadi saya dengar Bang Santo mengatakan apakah misi para nabi dan rasul itu sama gitu. Saya Oke, saya mulai menjelaskan dengan menggunakan Al-Quran Bang Santo. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 38 dikatakan di situ, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut. Di situ dikatakan tidaklah Allah mengutus nabi dan rasul kecuali membawa misi, yaitu pertama adalah su'budullah, mengajak umatnya untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Adalah bentuk sembahan lain selain Allah. Makanya pada diri Yesus dijelaskan dalam Markus 12:29, bahkan di situ dikatakan, dengarlah wahai bangsa Israel, hukum yang terutama adalah Tuhan Allah kita itu Esa. Nah, gitu. Makanya saya sepakat dari narasi kamu bahwasanya Yesus itu adalah penyampai firman, sebagaimana yang diterangkan dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah maka dialah yang menyampaikan firman. Jadi dia adalah penyampai firman. Nah, salah satu firman yang dibawa tadi itu Markus 12:29. Nah, seluruh nabi dan rasul itu adalah jalan keselamatan. Karena mereka, kaumnya, seperti kaumnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Abraham, bahkan Nabi Yesus seperti Nabi Muhammad, mereka tidak mengenal Tuhannya tanpa melalui rasulnya. Itu, maka mereka adalah utusan. Adakah kemudian umatnya Nabi Musa menuhankan Musa? Adakah kemudian umatnya Nabi Nuh menuhankan Nabi Nuh? Adakah kemudian umatnya Nabi Abraham menuhankan Nabi Abraham? Adakah kemudian umatnya Nabi Muhammad menuhankan Nabi Muhammad? Tidak ada. Yang ada adalah Kristen menuhankan utusan, yaitu menuhankan Yesus. Itulah bedanya Islam dengan Kristen, Bang. Oke, jadi tadi kan narasi saya jelas. Saya percaya bahwa Yesus datang diutus oleh Allah, penyampai firman. Dan satu hal yang saya mau tanyakan, semua para nabi itu membawa kebenaran Allah. Dan apa kehendak Allah ketika Yesus berkata bahwa dia datang hanya untuk Bani Israel? Mengapa hanya untuk Bani Israel? Sedangkan kehendak Allah itu tujuan mengutus Yesus datang mewartakan kebenaran Allah itu sendiri. Sedangkan Allah itu menciptakan langit dan bumi,
ada untuk semua umat manusia. Sedangkan ketika Allah mengutus Yesus datang ke dunia hanya untuk Bani Israel. Oke, boleh saya jawab? Ya Bang, silakan. Oke, kita tidak boleh menentang apa keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang Maha melihat. Allah Maha melihat ya atas segala makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Sama ketika kemudian Nabi Abraham diutus, kan di suatu sisi di tempat lain diutus juga Nabi Lut. Nah, Nabi Abraham pada saat itu tidak mengetahui bahwa di kampung di negara sebelah itu ada utusan juga yang namanya Lut. Nah, begitu. Itulah bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihi wassalam, dan itu tervalidasi dalam Al-Quran dan Bible. Dalam Bible dijelaskan bahwasanya dalam Matius 15:24, di situ Yesus berkata sendiri, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel yang tersesat. Kalau Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aku diutus untuk seluruh alam. Nah, itu bedanya. Dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya Yesus juga hanya diutus kepada bangsa Israel. Begitu pula dengan Bible menjelaskan bahwasanya Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itulah bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihi wassalam. Begitu Bang. Oke Bang. Kalau ketika kebenaran itu Abang sudah sampaikan, dan saya mau katakan, jika Allah itu maha adil, maha kasih, mengapa Allah mesti mengutus Yesus saja untuk Bani Israel, sedangkan Allah itu maha adil? Kenapa Bang? Kasih keras suaranya Bang, kerasin suaranya. Jika Allah itu maha adil, mengapa utus Yesus datang ke dunia hanya untuk Bani Israel, sedangkan seluruh dunia menantikan keselamatan itu? Oke, Allah tidak menghukumi suatu kaum yang tidak ada Rasul diutus kepadanya. Makanya dikatakan zaman Patrah. Sama dengan manusia. Itulah bedanya Islam dengan Kristen. Kalau Kristen itu terlahir sudah menanggung dosa dari kutuk hukum Taurat. Sementara dalam Islam, seluruh manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Sampai dia dewasa, itu tidak ada dosa baginya. Yang dimintai pertanggungjawaban adalah akal pikiran yang diberikan kepadanya. Makanya yang membedakan manusia dengan binatang adalah akal pikiran. Orang gila dalam Islam itu tidak dikenai hukum. Yang dikenai hukum adalah orang yang diberi akal dalam berpikir, supaya dia menggunakan akalnya berpikir siapa Tuhannya, supaya dia berpikir mana yang halal dan mana yang haram, siapa utusan, siapa Tuhan. Itulah dalam Islam. Makanya kamu tadi mengatakan, aku ini dilahirkan dari perut seorang ibu yang Kristen. Apakah ini sebuah takdir? Saya katakan, ya, semua manusia itu agama Kristen. Ya, semua manusia itu tidak diperduli dari mana asalnya, dari rahim siapa dia digandung. Karena Semua seluruh orang manusia itu terlahir dalam sudah keadaan terkutuk fitrah. sejak dia lahir. Ya, semua manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Orang tuanya lah menjadikan dia kafir. Makanya semenjak kamu tumbuh menjadi dewasa, gunakan akalmu dalam berpikir mana agama yang betul-betul terkonfirmasi, mana kitab yang betul-betul terkonfirmasi, dan mana Rasul yang betul-betul terkonfirmasi. Begitu Bang. Kalau Anda bertanya tentang Islam, agama Muslim atau Muslim, agama Islam itu terkonfirmasi dalam Al-Quran. Begitu pula dengan kitabnya terkonfirmasi. Tadi dibacakan Kang Dito, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian divalidasi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra. Kami menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Sementara Bible tidak ada konfirmasi daripada Yesus atau Elohim tentang Bible. Kemudian Rasul yang dikatakan penyampai firman, Rasulullah itu terkonfirmasi dalam Al-Quran, dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad. Konfirmasi. Sementara Paulus tidak ada konfirmasi daripada Bible. Ya, tidak ada konfirmasi daripada Yesus atau Elohim tentang kerasulan Paulus. Jadi jelas kalau kita pakai akal berpikir Bang. Itu lanjut.
Ya Begini, benar sih Bang. Kalau segala sesuatu kebenaran itu mesti pakai akal. Ketika kita sudah pakai akal maka akan sehat. semua manusia itu hadir dan terkutuk, Bang. Kenapa? Kenapa semua manusia saya mengatakan seperti itu? Karena semua manusia, apapun agamanya, ada yang mati di dalam kandungan dan ada yang mati baik. Sebab itu saya mengatakan bahwa Diam dulu semua kau, akan karena terkutuk. diam dulu, selesaikan saya Tetapi dulu begini, dengan Bang, begini. giliran kau. Tetapi adakah budak itu berdosa yang mati di dalam kandungan atau yang baby mati itu tidak, Bang. Mereka tidak ada dosa, tetapi yang menyebab Ya silakan, apa lagi yang mau ditanyakan Bang Santo? Diam dulu Bang Nathan. Jadi begini, apakah misi keselamatan yang dikehendaki oleh Allah dari nabi ke nabi, dari rasul ke rasul, setiap utusan dari Nabi Musa, Nabi Abraham, dan kepada Yesus dari keturunan King Daud, apakah Yesus yang telah diutus ke dunia itu adalah nabi terakhir dari isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi? Apakah kehendak Allah yang sesungguhnya bahwa keselamatan yang datang ke dunia bahwa hanya mengutus Yesus untuk Bani Israel, sedangkan bahwa ke seluruh dunia itu masih butuh keselamatan itu sendiri? Ulangi lagi pertanyaannya Bang. Oke, pertanyaan saya gini. Jika semua nabi datang mewartakan kebenaran Allah, apakah setiap orang yang mengikuti pengajaran para nabi sesuai dengan apa kehendak Allah tidak diselamatkan? Apakah harus benar-benar hanya tertuju pada Allah, tidak melalui utusan itu sendiri, penyampaian dari Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Elia, dan nabi-nabi lainnya? Oke, boleh saya jawab? Iya Bang. Boleh saya jawab Bang? Iya Bang, boleh. Oke. Semua keselamatan dari setiap umat itu, keselamatan manusia dari setiap umat itu harus mengikuti para nabi dan rasul. Makanya dalam Bible dikatakan tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui para nabi dan rasul. Keselamatan itu harus melalui para nabi dan rasul karena Allah pencipta alam semesta itu tidak bisa turun ke bumi. Karena dalam Bible 9 dua Tawarik dikatakan Allah tidak bisa turun ke bumi karena bumi tidak sanggup menampungnya kebesarannya. Kemudian, yang kedua, Allah itu tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar oleh telinga manusia dan mata manusia. Itu sudah diterangkan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 bahwa Tuhan itu tidak takluk dengan maut, tak terhampiri. Kemudian suaranya tidak bisa didengar dan rupanya tidak bisa dilihat. Kemudian dalam Yohanes 5 nomor 37, Dialah yang mengutus aku dan dia pula yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa dengar. Makanya keselamatan itu harus melalui para nabi dan rasul. Makanya para nabi dan rasul utama adalah mengajarkan kepada kaumnya untuk menyembah kepada Tuhan. Makanya hukum Taurat yang pertama adalah tidak boleh ada ilah lain selain Allah yang pencipta alam semesta itu. Begitu. Kemudian mengikuti cara beribadahnya. Bagaimana cara beribadah kaum terdahulu? Seperti diterangkan dalam Nehemia 8 pasal 7. Ketika Esra memuji Tuhannya, dia berdiri. Kemudian mengucapkan Allah Maha Besar. Kemudian dia mengangkat kedua tangan. Lalu dia mengucapkan amin. Lalu diikuti orang yang ada di sekitarnya. Lalu dia sujud. Kemudian diterangkan lagi dalam Mazmur 57. Orang beribadah zaman dahulu itu masuk ke dalam bait suci, menghadap kiblat. Nah,
Ketika kemudian ada agama sekarang yang beribadah tidak ada landasannya, seperti contoh ibadah di gereja kan tidak ada landasannya, kemudian bernyanyi jingkrak-jingkrak tidak ada landasannya, itu yang menjadi pertanyaan. Makanya para nabi dan rasul itu harus diikuti. Makanya keselamatan umat-umat akhir zaman ini ada pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi min hasil ummah, siapa yang aku diutus kepada mereka, siapapun dia, lalu dia tidak mengikutiku, maka summa yamut wala yu'min billazi lakana minas sabinar, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Sebaliknya, siapa yang mengikuti baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Maka keselamatan itu adalah melalui para nabi dan rasul. Keselamatan Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh adalah orang yang naik di atas bahtera Nabi Nuh ketika ditenggelamkan. Keselamatan pada umat Israel ketika diutus Nabi Musa, maka mereka yang ikut Nabi Musa ketika dikejar tentara Fir'aun. Keselamatan pada umatnya Nabi Abraham adalah mereka yang ikut hijrah bersama Abraham. Yesus adalah mereka yang mengikuti Yesus, tentunya mengikuti bahwa Yesus itu adalah utusan penyampai firman, bukan Tuhan. Gitu, simpel sekali. Iya, karena saya mengikuti dalilnya bahwa benar percaya Yesus adalah utusan akan diselamatkan. Karena Yesus juga adalah, tapi abang mengatakan bahwa Yesus hanya diutus hanya untuk Bani Israel. Makanya saya tanyakan lagi, kalau Yesus hanya diutus untuk Bani Israel, apakah orang-orang yang melakukan perintah Nabi Musa akan diselamatkan atau tidak? Oke, saya jawab. Ketika kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, makanya ada namanya ahlil kitab. Ahlil kitab ini adalah mereka yang percaya kepada Taurat dan Injil. Mereka mati dalam keadaan tidak mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belum mengenal yang namanya Al-Quran. Maka mereka tetap akan diselamatkan karena mereka percaya kepada kitab Injil yang asli dan Taurat yang asli. Nah, maka ketika kemudian ada orang yang diutus kepadanya Nabi Muhammad, bahkan Al-Quran di mana-mana, ya Al-Quran di mana-mana, dakwah tauhid ke mana-mana, lalu mereka memiliki Bible yang tidak jelas sumber dasarnya, maka tidak bisa diselamatkan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina, orang-orang yang kafir itu ketika diutus Nabi Muhammad, maka tidak ada tempat baginya kecuali neraka jahanam. Tidak ada keselamatan di luar Islam ketika diutus Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika kemudian diutus Yesus Alaihi Wasallam kepada bangsa Israel, adapun misalnya manusia di penghujung dunia yang tidak mengenal dakwah daripada Yesus, tidak percaya kepada Yesus, itu namanya mereka yang hidup di zaman Patrah yang tidak dihukumi, maka mereka dihukumi orang jahil. Artinya mereka tidak tahu, maka tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan bahwa Allah itu adil. Begitu. Jadi berat juga ya sampai di poin. Allah itu maha adil. Yang Anda harus pikirkan, apakah masuk akal ajaran saya seperti ini? Pertama, menuhankan orang yang mati, kemudian menuhankan makhluk, menuhankan yang punya Tuhan. Sementara definisi Tuhan itu diterangkan dalam 1 Timotius 6 nomor 16, bahwasanya Tuhan itu tidak takluk dengan maut. Kemudian Allah Maha Kuasa, sementara Yesus tidak kuasa. Sebagaimana yang diterangkan dalam Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku adil, sebab apa yang telah kusampaikan kepada kalian bukanlah dariku, tapi dari Dialah yang mengutus aku. Begitu. Bang Dito, sudah monitor Bang Dito? Bang Dito? Mau tanya dulu nih. Lanjut dulu Boleh sampai tanya dengan nggak? itu tenggelam itu masih ngopi. Tanya Silakan. dulu sama. Kita Islam itu tidak menutup pertanyaan, tidak membatasi pertanyaan. Dari supranatural dulu mau tanya sama Santo sama Felix. Udah kenal Allah belum? Udah pernah melihat Allah belum? Oke, saya jawab ya Bang. Kalau dari iman saya percaya bahwa
Allah itu tak terbatas. Dia tak bisa turun ke bumi dan oleh ruang dan waktu. Jadi langit dan bumi saja dia berfirman saja jadi. Apalagi dia mau ke bumi, bumi akan hancur lebur. Menurut iman saya bahwa Allah itu maha kasih, maha adil, maha penyayang. Pasti dia akan membukakan jalan, dia akan memberikan jalan kebenaran itu, maka setiap orang yang selalu berdoa dan percaya akan diselamatkan. Kalau Bang Felix gimana? Udah Oke, udah kenal Allah belum? jawab. Pertanyaannya, apa kamu mengenal Allah? Begitu. Iya, udah kenal belum? Apa cuma dari baca-baca? Apa pertanyaan, ulangi pertanyaan kamu? Sudah kenal Allah belum? Sudah pernah mengenal Allah belum? Udah pernah lihat belum? Itu adalah kajian tazkiyah, itu adalah kajian tentang ma'rifatullah, artinya ilmu tentang mengenal Allah. Pertama, kalau Anda mau mengenal Allah dengan melihat wujudnya, tentu tidak bisa dengan menggunakan mata dunia. Mata dunia. Saya ulangi, tidak bisa melihat ketika kita menggunakan mata dunia. Kenapa? Al-Quran dan Bible sepakat mengatakan bahwasanya ketika kita merujuk kepada Al-Quran, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak setara, serupa dengan makhluk. Ini adalah seorang nabi dan rasul, tapi tidak sanggup melihat ya wujud daripada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan mata manusia, dengan menggunakan mata dunia. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 bahwasanya Allah tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Kemudian dalam Yohanes 5 nomor 37, Allah itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar suaranya. Itu Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Bible. Bagaimana ketika kemudian Islam mengatakan Allah itu ada dan wujud? Betul, karena apa? Mata yang bisa melihat Allah adalah orang yang masuk ke dalam surga, yaitu mata yang sudah dibangkitkan daripada kematian. Datanya di mana? Dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma isin nadirah. Pada saat itu wajah kaum muslimin berseri-seri, ila rabbiha nazira, karena mereka melihat Tuhannya. Jadi jelas kenapa Allah dikatakan wujud, karena mata orang-orang yang sudah dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah, mereka akan melihat Tuhannya ketika mereka masuk ke dalam surga. Datanya saya ulangi lagi, wujuhu yauma isin nadira, wajah kaum muslimin berseri-seri, ila rabbiha nazira, karena mereka berjumpa dengan Tuhannya. Maka inilah yang membuat motivasi bagi kami kaum muslimin, termasuk saya sebagai hambanya yaitu Felix, selalu berusaha beribadah kepadanya dengan konsisten dan istiqomah. Karena apa? Saya rindu bertemu dengan Tuhan saya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Iya. Berarti itu artinya belum ketemu, mengetahui hanya berdasarkan dalil-dalil. Tapi kalau secara supranatural, level tertinggi itu kalau dia sudah mau melihat, bukan lewat agama apapun, tapi ketika dia sudah melihat, Agama Bapak apa? itulah Agama Bapak apa? KTP Kristen. KTP, akui dulu lah. Kamu harus akui agamamu. Masa kamu nggak gentleman mengakui agamamu? Agamamu apa? Kristen. Oh, KTP Kristen. Kristen. Oh, Kristen. Tuhan kamu siapa? Kalau Tuhan saya itu ketemu langsung, Iya, melihat Tuhan langsung. kamu, jawab aja langsung. Gentleman, jawab saja. Tuhan kamu siapa? Bapa di sorga lewat bukan firman-Nya. Berarti bukan Yesus Kristus. Dia adalah Yesus. Yang mana? Bapak Perjelas itu- dulu, Bapak di sorga atau Yesus? Bapa, Yesus, Roh Kudus itu adalah satu. Satu hakikat, Esa. satu hakikat atau satu apa itu? Satu pengajaran, satu hakikat atau gimana? Satu hakikat. Esa. Oh, satu hakikat berarti satu tubuh. Satu tubuh di dalam Yesus. Oke, Yesus manusia tidak? Manusia. Oke. Coba kamu baca bilangan 23 nomor 19. Itu dibantah langsung oleh Allah. 23 nomor 19 bilangan. Langsung dibantah oleh Allah bahwa saya bukan manusia, bukan pula anak manusia.
Kemudian dalam Yohanes 5 nomor 26, seperti Allah Bapa memiliki hidup pada dirinya sendiri, begitu pula dengan Yesus sebagai anak memiliki esensi pada dirinya sendiri. Ayo, kemana kamu bawa Yesus? Tetap Bible hadir untuk membelanya. Kita hafal Bible loh. Bang Dito, hadir Bang Dito. Iya, kalau secara menghafal hanya sekedar menghafal, Oke, tidak mengerti kalau kamu kau hakikatnya. hebat, ayo bantah narasi saya tadi. Kamu mengatakan satu hakikat, sementara dalam Yohanes 5 nomor 26 itu dikatakan memiliki pada hidup mereka masing-masing. Ayo. Berjalan. Halus sui. Aku nak halus. Jadi benar kebenaran itu bahwa setiap Yesus menyampaikan saja firman Allah, karena Allah itu tak terbatas, Allah itu ada di surga. Yesus datang ke bumi sebagai manusia, benar, tidak bisa dibantahkan, karena Yesus adalah utusan, Yesus adalah nabi, Yesus adalah penyampai firman. Barang siapa mengikuti pengajaran Yesus, Ya, monitor. Iya, lanjut Bang Dito. Ini haus saya, haus. Lagi nyetir juga. Oke. Ya, Bang Santo. Bang Santo, ya kalau sudah mengimani kalau mengimani Yesus hanya utusan, nabi, rasul, bukan Tuhan. Namun jangan sampai kita dianggap sebagai membangun cinta tetapi tak kunjung dijawab, atau bisa dikatakan bertepuk sebelah tangan. Karena yang kita cintai hanya untuk golongan Bani Israel. Lalu adanya cinta baru datang. Cinta ini mengatakan, aku tidak mengutusmu ya Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Jadi bukan lagi hanya Bani Israel. Di dalam Al-Quran itu surah Saba ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa hafatan linnas. Kalau tadi Ustaz Salih mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungkin sedikit agak berlebihan ya kalau Al-Quran tidak langsung dipercaya Nabi Muhammad ini membawa rahmat seluruh alam. Tapi karena yang dibahas adalah golongan yang orang mencintai baginda Isa alaihissalam atau Yusuf Hamasiyah, mengakui kebenarannya sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, Khalik langit dan bumi. Namun kita mencintai ternyata dia hanya diutus kepada segolongan orang yang disebut Bani Israel. Maka cinta kita bertepuk sebelah tangan. Lalu kenapa sosok yang sama, yang diutus dari Tuhan yang sama, yang bernama Ismuhu Ahmad, kalaulah kitab-kitab sebelum Al-Quran itu tidak dirubah-rubah oleh zaman orang dahulu, seperti halnya yang dikatakan di Yeremia pasal 8 nomor 8. Apakah kita bijaksana? Apakah kita memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Itu konfirmasi. Sebagaimanapun juga di dalam Al-Quran bahwa surah Al-Baqarah ayat yang ke-79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyasaru bihi samanan qalila. Ini perihal bahwa ciri-ciri Nabi Muhammad diubah-ubah oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Kalaulah tidak diubah-ubah, insya Allah seluruh orang Israel, seluruh orang di dunia ini akan mengenal Nabi Muhammad SAW, sebagaimana mereka mengenal keluarga mereka sendiri.
Ya saya hanya bisa mengajak buat saudara Pak Santo, Bro Santo, yang memang ingin mencari kebenaran. Di dalam Islam kami selalu dibatasi dengan la ikraha fiddin. Kami dilarang untuk memaksakan orang memeluk agama Islam. Dilarang untuk memaksakan. Lalu buat apa kami hadir di tengah-tengah kalian di sini? Misi kami adalah misi memberitakan kebenaran Islam. Subhat, hujatan, nistaan yang dikeluarkan oleh saudara-saudara Kristen yang tanpa ilmu, kami hadapi dengan sebagaimana manusia berkarakter. Ada yang tiba-tiba marah, ada yang mengeluarkan giroh secara tiba-tiba. Tapi itu tidak mengurangi bahwa kita ini manusia. Manusia yang tidak luput dari kesalahan. Dan kami yakini Anda semuanya, saudara-saudara Kristen, tidak bermaksud ingin menyampaikan untuk menista seperti yang seringkali disampaikan. Kami mengetahui karena kalian tanpa ilmu, kan gitu. Tapi di dalam diskusi lintas agama ini, saya perlu hanya sampaikan, tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Tapi yang kami sampaikan sesuai di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat yang ke-19. Inna dina indallahil Islam. Ayat suci Al-Quran menerangkan tentang agama Islam. Maka bagi orang yang diberikan hidayah oleh Allah, kami hanya bisa mendoakan. Kalau sudah hidayah itu muncul sebagai kebenaran hakiki, maka ikrarkanlah bersama kami. Insya Allah kita sama-sama akan dikumpulkan di surganya Allah. Itu saja, saudaraku Santo. Silakan. Betul bang, betul bang. Kang Dito. Kang Dito, aku mau tanya boleh? Kang Dito. Boleh Pak Serius. Boleh. Ya. Tadi kan Bang Kang Dito bilang Al-Quran itu adalah kebenaran, ya. Saya setuju. Memang kitab suci itu memang kan adalah firman Allah yang harus kita taati. Mau tanya, untuk hadis, apakah Bang Dito percaya tentang hadis? Ya, tentang hadis dan Al-Quran adalah dua pusaka yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, berarti Al-Quran dan hadis ya yang diimani ya. Kang Dito, saya mau tanya tentang hadis nomor 4936. Sahih Muslim 4936. Di sini Rasulullah itu mengharuskan umatnya untuk berbuat dosa itu. Itu gimana itu, Kang Dito? Coba dibaca atau ditampilkan. Oke, mungkin tidak bisa saya tampilkan ya. Saya baca aja ya. Ya. Jadi Sahih Muslim 4936 telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdul Masak, telah mengabarkan kepada kami Mamar dan Jafar al-Jafari dan Yazid bin al-Sam dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Itu bunyinya Bang Dito. Apakah ini masih diimani?
Oke, baik. Bang Silesius mungkin kurang jeli untuk nyari hadis yang dipelajarinya. Di awal kalimat Rasulullah itu ada kalimat apa? Seandainya atau sebenarnya? Ya, artinya kan seandainya kita tidak berbuat dosa, maka akan dimusnahkan oleh Allah. Ya udah, jadi kalimat yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, kutipannya adalah seandainya. Iya, Apa seandainya tidak definisi? berbuat dosa kan. Iya, makanya kalimat itu adalah Kan harus seandainya. berbuat dosa. Wah, salah dong. Kalau dikatakan Coba. seandainya, apa definisi seandainya, Pak Silesius? Iya, ini kan saya ulangi ya. Ya, sudah dong. Allah bersabda. Ya, sudah dong. Rasulullah bersabda. Udah ya, cukup ya. Ya, telah bersabda demi Udah, zat yang jiwa jangan dipaksa. Jangan dipaksa. seandainya Sabar. kamu sekalian tidak Iya, berbuat saya dosa. sudah paham Pak Silesius, sudah paham. Jadi poin kalimat kita membaca saja. Saya tidak melakukan pembenaran. Hadis itu tanpa perlu dibela. Karena memang seperti itu adanya. Hanya pola berpikir kita untuk menyikapi. Kalau di dalam Al-Qur'an sehubungan dengan hadis, ya. Surah An-Nisa ayat 59. Wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Artinya apa? Kalau Rasulullah SAW sama halnya seperti Nabi Isa, dia mengatakan seandainya lah aku yang disalibkan, maka Allah pasti tidak akan menerima karena perbuatan makar orang-orang Yahudi. Ini seandainya. Tapi seandainya itu kan menjadi kebenaran bahwa Yesus ini atau Nabi Isa ini disalib, tetapi bukan dia yang asli. Gitu loh. Ya, Jadi kita bahas dipaksa. Sahih Bukhari. Jangan dipaksa Sahih dong. Muslim Oke, cukup ya. 4936 itu. Cukup. Kan Anda bilang tadi kan beriman pada Al-Quran dan Udah cukup dong. Udah hadis cukup dong. itu. Apa? Yang saya tanya Mau gali itu. apa? Jangan bahas Yesus Bang Dito. itu loh. Udah dijawab ya. Tunjukkan imanmu itu benar gitu loh maksud saya. Halo, monitor Bang Dito. Iya, silakan Bang Santo. Ya. Saya hanya pengen bilang Kenapa saja di Anda room. jelaskan ke Injil tentang Sabar ya, Bang. apa yang saya tanyakan gitu loh. Saya pengen naik di room sini. Kita itu hanya saling damai, saling mengasihi satu sama lain, dan saling memberikan pendapat tentang kebenaran itu. Kita jangan saling menyalahkan satu sama lain, karena cinta kasih itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus berbagi terhadap semua sesama. Cinta kasih itu harus muncul dari hati. Kita harus saling mengasihi, jangan saling menyalahkan satu sama lain. Jika kita naik di room ini, kita harus butuh sama-sama belajar, sama-sama saling melengkapi. Kalau kita hanya saling menghujat, ya saya tidak akan naik di room ini, karena saya ingin damai, saya ingin kita saling mengasihi, karena saya begitu mengasihi saudara-saudara Muslim. Walaupun saya Kristen, saya ingin toleransi satu sama lain.